Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak sekalian, karena hari ini pembelajarannya harus dilaksanakan secara online, kalian bisa belajar melalui video ini sudah diupload di YouTube ya. Kita akan belajar mengenai materi segitiga hari ini. Tentu ini materi yang sudah pernah dibahas di SD ya, jadi hanya mengulang saja, ya, tidak terlalu sulit. Kita mulai, ini adalah bab 8. Mohon maaf, tulisannya agak kacau. Baik, di materi segitiga ini tentu kalian sudah tahu ya, segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki sebanyak tiga titik sudut dan juga memiliki tiga buah sisi ya. Kalau di gambar, saya tuliskan dulu pengertiannya tadi. Ketiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi, tapi dan juga memiliki tiga titik sudut. Segitiga ini dikategorikan menjadi beberapa jenis ya. Kita bisa kategorikan yang pertama, segitiga itu bisa dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga siku-siku, dan yang ketiga ada segitiga tumpul. Nah, masing-masing dari segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul ini dibedakan karena besar sudut di setiap titiknya ya, besar sudut di tiap titik sudutnya. Baik, kita coba gambar yang pertama segitiga lancip. Ini adalah contoh segitiga lancip. Saya beri nama satu ini adalah gambar segitiga lancip. Kemudian yang kedua saya akan coba gambar segitiga siku-siku. Oke. Dan yang ketiga gambar segitiga tumpul ya. Yang pertama, gambar yang pertama adalah gambar segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Karena ketiga titik sudutnya itu semuanya adalah sudut lancip. Sekali lagi, kenapa disebut sebagai segitiga lancip? Karena semua titik sudutnya adalah sudut lancip. Gambar yang pertama ya, yang paling kiri, yang ini. Kemudian yang kedua adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut sebagai segitiga siku-siku? Karena ada satu saja sudut dalam segitiga yang bernilai 90 derajat atau siku-siku. Yang mana Pak? Pada pojok bagian bawah sini ya. Itu adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ada satu sudut saja yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kenapa disebut sebagai segitiga tumpul? Karena ada satu saja sudut yang nilainya lebih besar dari 90 derajat. Yang mana yaitu yang diberi tanda hati itu ya. Jadi hari ini paling tidak kalian sudah mengingat kembali bahwa berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip artinya semua titik sudutnya nilainya kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku
ada satu sudutnya bernilai 90 derajat dan segitiga tumpul ada satu sudutnya yang bernilai lebih besar dari 90 derajat. Itu ya, Mas Mbak sekalian tentu ini mudah diingat ya. Oke, kita lanjutkan eh, materinya. Di SD, sudut yang dikenal di dalam segitiga hanyalah sudut bagian dalam. Contohnya, kalau saya punya begini, maka sudut yang biasanya dikenal di SD, menurut gambar itu ya, hanyalah sudut yang 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat itu ya. Nah, itu disebut sebagai sudut interior atau sudut dalam segitiga. Segitiganya saya beri nama dulu. Ini saya beri nama A, B, dan C. Kemudian saya beri nama begini ya, sudut A, B, C. Yang ini sudut A, B, C itu. Sudut A, B, C ini disebut sebagai sudut interior atau sudut di dalam segitiga. Sekali lagi, kenapa sudut A, B, C itu disebut sebagai sudut interior? Karena sudut A, B, C itu berada di dalam segitiga. Nah, di SMP ini kalian akan dapat satu tambahan sudut di segitiga, yaitu sudut eksterior. Interior, in itu artinya di dalam, musuhnya, lawannya dalam adalah luar ya. Istilah luar itu adalah eksterior. Ini ya, interior, ini menunjukkan di dalam. Jadi kalau ditanya sudut interior dari segitiga itu apa saja yang ada di gambar itu ya. Ada sudut B, sudut A, dan sudut C. Sudut B-nya itu adalah sudut A, B, C, yang dibaca yang tengah-tengah ya. Kemudian ada sudut lain, yang saya tuliskan saja sini. Sudut interiornya adalah sudut A, B, C, sudut B, C, A, dan sudut C, A, B. Yang dibaca sudutnya sebenarnya yang tengah ini ya. Sudut B, sudut C, dan sudut A. Nah, itu adalah sudut interior. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengenai sudut eksterior. Kalau saya punya begini, saya gambar segitiga yang berbeda. Oke, anggaplah ini garisnya nyambung ya, atau bisa diperbaiki. Oke, ini sudah jadi segitiga ya, ini tertutup di sini. Saya punya titik di sini, masih seperti tadi namanya ada A, kemudian di sini B, sini C, dan saya tambah lagi di luar D. Di gambar seperti ini. Ada segitiga, tapi garis AC-nya itu dipanjangin lagi, diperpanjang sampai ke titik D. Nah, maka sudut yang ini nih, yang di luar ini, sudut BCD itu disebut sebagai sudut eksterior. Sekali lagi, sudut BCD itu disebut sebagai sudut eksterior. Kenapa? Ya karena di luar segitiga. Nah, lebih lengkapnya, sudut BCD itu adalah sudut eksterior segitiga. Sudut yang berada di luar segitiga. Bisa ya, Mas Mbak sekalian. Ya, itu adalah eh, perkenalan istilah baru. Kalau yang awal tadi kan mengulang materi SD ya. Kita cek dari atas tadi, kita coba review saja bahwa bangun datar yang punya tiga sisi dan tiga titik sudut itu disebut sebagai segitiga. Kemudian berdasarkan besar sudutnya, segitiga itu dibagi menjadi tiga jenis. Ada segitiga lancip,
segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Gambarnya ada di bawahnya ya. Pengertiannya tadi coba di back lagi rekamannya untuk melihat, untuk mendengarkan lagi apa itu segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kemudian pada bagian bawahnya, ini menjelaskan saja mengenai apa itu sudut interior dan apa itu sudut eksterior ya. Nah ini mungkin istilah baru yang akan dipelajari di SMP. Oke, baik. Sebelum melanjutkan video ini, tolong kalian buka link yang sudah diberikan di grup. Tolong kalian ketik di sana, pilih nama kalian dulu ya maksud saya, pilih nama kalian, kemudian masukkan kode 1650. Sekali lagi masukkan kode 1650. Ini hanya untuk mengecek saja apakah kalian benar-benar mengikuti pembelajaran hari ini atau tidak. Sehingga saya bisa mengukur berapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk belajar dan berapa waktu yang digunakan untuk bermain. Ya, nanti setiap jeda berapa menit saya akan melakukan hal yang sama. Oke, baik, kita lanjutkan. Sambil ini ya, kalian coba tulis pelan-pelan ya buat rangkuman ya. Karena nanti di akhir dari pembelajaran ini tugasnya adalah mengumpulkan rangkuman. Kita lanjutkan ke bagian bawah sekarang ya. Kita akan melanjutkan ke materi besar sudut segitiga. Oke. Tentu kalian pernah belajar ya di SD bahwa besar sudut di dalam segitiga totalnya itu adalah 180 derajat. Atau saya boleh tuliskan di sini bahwa jumlah sudut, oh, bukan jumlah sudut, tapi besar sudut, supaya istilahnya tidak membingungkan. Total besar sudut dalam segitiga, atau istilahnya tadi adalah sudut interior itu ya, adalah 180 derajat. Sekali lagi, total besar sudut dalam segitiga atau sudut interiornya itu adalah 180 derajat. Ini tidak boleh lupa ya. Nah, bagaimana kita tahu atau kenapa bisa sudut di dalam segitiga itu totalnya menjadi 180 derajat? Ini bagi kalian yang tertarik bisa tanyakan ke saya langsung melalui ketika berada di sekolah ya. Karena tidak semua orang tertarik untuk menunjukkan, membuktikan bahwa segitiga itu total sudutnya itu 180 derajat. Oke, anggaplah kalian sudah tahu semua dan percaya semua bahwa sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kalau saya punya begini, saya punya segitiga, ini besarnya tidak saya buat sesuai dengan yang ada di gambar ya. Misalkan di sini saya punya segitiga itu besarnya adalah 40 derajat, di sini adalah 60 derajat, saya beri nama ini A, ini B, ini C. Pertanyaan saya, besar sudut C ini berapa derajat? Ini saya beri nomor satu, soal satu. Berapakah, berapakah besar sudut internal, berapakah sudut interior C? Maka cara menjawabnya adalah kita pakai informasi yang ada di sini ya. Informasi pakai yang ada di sini. Bahwa total sudut dalam segitiga 180 derajat. Kita tuliskan bahwa besar sudut A, sebentar,
Bahwa besar sudut A ditambah dengan besar sudut B ditambah dengan besar sudut C ini harus sama dengan 180 derajat. Kenapa harus sama dengan 180 derajat? Karena informasi yang kita terima, yang kita pahami, dan yang kita ingat bahwa besar total sudut dalam segitiga atau sudut interior adalah 180 derajat. Jadi ini ya, 180 derajat dapatnya dari atas ini. Gitu. Nah, sudut A diketahui bahwa sudut A besarnya adalah 40 derajat. Sudut B diketahui besarnya adalah 60 derajat. Sudut C, kita belum tahu besarnya sudut C berapa. Jadi, kita tetap saja tulis sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada yang bisa dijumlah, yaitu 40 dan 60. 40 dan 60 ini bisa kita jumlah. Berarti menjadi 100 derajat ditambah sudut C sama dengan 180. Atau sudut C ini sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Ketemulah sudut C-nya itu adalah 80 derajat. Gitu ya. Tentu ini tidak terlalu sulit untuk kalian semua ya, untuk dikerjakan. Kalau kalian merasa sulit untuk memahami materi yang ini, menemukan sudut yang lain di dalam segitiga, kalian bisa pause, kemudian coba ulang lagi sampai ketemu hasilnya 80 derajat. Kita coba pakai soal yang lain ya. Soal kedua. Oke, ini tentu informasinya tidak sesuai gambar yang tadi ya, yang otomatis menjadi segitiga siku-siku. Ya, di sini saya punya simbol begini. Ya, saya punya sebuah segitiga PQR. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut R? Nah, sekali lagi pertanyaannya berapa besar sudut R? Yang ini. Nah, ini informasinya biasanya kita punya dua sudut yang diketahui, tapi ini yang diketahui cuma sudut P saja 37 derajat. Bagaimana mencari sudut R? Gitu. Nah, sebenarnya kita sudah tahu nilai sudut Q, yaitu 90 derajat. Tahu dari mana, Pak? Itu ada simbol siku-siku. Yang ini ya. Ini adalah simbol siku-siku. Nah, kita bisa tuliskan berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ini sama dengan 180 derajat. Terus gimana, Pak? Nah, masukkan saja. P-nya adalah 37 derajat ditambah Q-nya 90 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Yang ini 90 ditambah 37 kita ketemu 127 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini tambah R ya, saya lupa. Mohon maaf. Nah, kita lanjutkan, berarti saya geser penulisannya. 127 derajat ditambah dengan sudut R sama dengan 180 derajat. Berarti sudut R-nya itu adalah 180 derajat dikurangi 127 derajat. Ketemulah sudut R-nya itu adalah berapa ini? 53 derajat. Tentu ini tidak terlalu sulit juga ya untuk dikerjakan. Baik, sambil menunggu, sambil kalian mencatat gitu, buka kembali Google Form-nya, kemudian isikan kembali nama kalian, dan ketikkan, masukkan informasi kode 1700 sekarang ya. Tadi informasi pertama 1650, sekarang yang kedua 1700. Nah, informasi yang saya butuhkan bukanlah kalian memasukkan kodenya, tapi yang saya butuhkan adalah berapa menit jarak kalian memasukkan 16
1650 dan 1700 itu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang membahas mengenai sudut eksterior di segitiga. Begini contohnya. Oke. Saya punya segitiga TUV dengan perpanjangan UV-nya diperpanjang menjadi muncul W gitu ya di sebelah kanan. Nah, kemudian diketahui di sini misalkan T-nya itu adalah 37 dan apa namanya U-nya itu adalah 43 derajat. Sekali lagi, T-nya 37, V-nya 43 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut eksternal TVW? Pertanyaannya, berapa besar sudut TVW? Caranya gimana, Pak, mengerjakannya, Pak? Nah, oke, kita coba perhatikan dulu yang ada di sini. Kita perlu mencari besar sudut TVU-nya dulu, yang berwarna merah ini. Cara mencarinya bagaimana, Pak? Nah, kita pakai sifat segitiga tadi ya, bahwa besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti kita tuliskan saja sudut T ditambah sudut U ditambah sudut P ini sama dengan 180 derajat. Sudut T-nya sudah diketahui berapa? Sudut T-nya adalah 37 derajat. Sudut U-nya sudah diketahui 43 derajat. Sudut V-nya belum diketahui, tetap saja tulis sudut V. Ini sama dengan 180 derajat. Kita hitung 37 ditambah 43 yang ada di sini. Ini berarti menjadi 0, kemudian nyimpan 1, 4, 80. Berarti menjadi 80 derajat ditambah sudut V. Sama dengan 180 derajat. Kalau begitu kita ketemu sudut V-nya adalah 180 derajat dikurangi 80 derajat. Sudut V-nya adalah 100 derajat. Oh, berarti ini 100 derajat nih. Nah, itu ya, itu berarti 100 derajat. Nah, Pak, tapi kan yang ditanya bukan sudut V yang di dalam itu. Yang ditanyakan kan TVW. TVW itu kayak yang di luar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita cari saja TVW yang di luar, berarti yang ini. Cara nyarinya gimana, Pak? Nah, kita pakai informasi dari sudut pelurus. Bahwa garis UVW itu kan garis lurus ya. Berarti kita bisa sebut bahwa sudut TVW itu adalah pelurus dari sudut TVU. V-nya saya beri seperti ini, biar terlihat berbeda dengan huruf U-nya. Karena sudah ada kata-kata pelurus, berarti hubungannya adalah dengan sudut 180 derajat. Pelurus berarti begini, sudut TVW ditambah sudut TVU, ini akan sama dengan 180 derajat. TVW sudah punya belum? TVW itu yang ditanyakan, berarti tetap ditulis sudut TVW. Ditambah sudut TVU. Sudut TVU sudah punya belum? Sudah. Yang mana? Yang berwarna merah itu 100 derajat. Sama dengan 180 derajat. Sekali lagi, kenapa dapat 180 derajat? Karena sudut pelurus. Nah, itu sudah kita dapatkan nih, sudut TVW ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 100 derajat.
Sudut TVW ini sama dengan 80 derajat. Terjawab ya, selesai ya berarti. Baik, kemudian berikutnya, tolong buka kembali Google Form-nya. Tolong diketikkan kode 1705, 1705. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada dua soal yang harus kalian selesaikan. Soalnya akan saya tulis karena ada tiga, sudah dapat tiga soal ya, bahan pembahasan. Soal keempat dan kelima harus kalian kerjakan sendiri. Soal keempat, ada gambar segitiga BCD dengan tambahan titik A dan E seperti di gambar. Ya. Tanyanya adalah berapakah besar sudut BCD. Itu adalah soal yang keempat. Dan soal yang terakhir yang nomor 5, setelah kalian membuat rangkuman, jadi apa yang kita pelajari hari ini, harus kalian rangkum di kertas, kemudian difoto, setelah difoto dikirim lagi ke Google Form dengan alamat yang sama tadi ya. Hanya satu foto saja per orang ya, jangan lebih. Oke. Setelah kalian mengirimkan jawaban 1 sampai 4 itu tadi, diupload, nanti kalian akan mendapatkan balasan berupa WhatsApp soal kelima. Dan kalian kalau sudah mengerjakan soal kelima, tidak perlu dikumpulkan melalui apa? Melalui link Google Drive. Kalian harus menulisnya di kertas, kemudian saat besok masuk di sekolah, kalian serahkan kertas hanya yang berisi soal nomor 5 saja. Begitu ya, Mas Mbak ya, bisa dipahami ya. Kenapa saya tidak melampirkan soal nomor 5? Karena saya ingin agar soal nomor 5 ini berbeda setiap kelas. Khawatirnya kalau saya berikan di video ini 1 sampai 4 sama, soalnya nanti sama semua, cuman jadi contek-contekan. Maka soal kelima soalnya akan berbeda. Bisa jadi berbeda setiap orang bergantung dari waktu pengumpulannya, waktu pengiriman Google Form maksud saya. Itu Mas Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.